Nah, ini lembaran keduanya, ya. Jadi ini surat ketetapannya ini, tentang penghentian bahwa perkara ini bukan tindak pidana. Baik, mudah-mudahan dengan klarifikasi dari kami, masyarakat di luar sana mengetahui secara jelas terang benderang bahwa klien kami bukan orang yang sesuai dengan tuduhan mereka, ya, bukan orang yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpa artis senior Jamal Mirdad dihentikan. Berdasarkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan tertanggal 29 Maret 2023 bahwa tidak ditemukan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Jamal Mirdad. Sehingga, perkara tersebut saat ini telah dihentikan penyelidikannya. Sebab, dalam bunyi surat pemberitahuan penghentian penyelidikan disebutkan bahwa hal tersebut bukanlah merupakan perkara pidana melainkan hanya perkara keperdataan yang memiliki akibat hukum pembatalan jual beli. Menanggapi surat pemberitahuan penghentian penyelidikan oleh Mapolres Kota Depok, di halaman kantor hukum Andi Tatang Supriyadi pada Kamis 6 April 2023, kepada awak media Jamal Mirdad mengatakan bahwa itu adalah jawaban hukum yang sebenarnya atas tuduhan yang tidak terbukti. Artinya memang ini hukum. Inilah hukum sebetulnya. Hukum yang benar yang ini memang tidak terbukti. Masa saya insya Allah menipu, masa saya menggelapkan, masa saya janji bohong. Di klausul-klausul tertentu semua sudah tertulis. Kalau Anda tidak puas dengan pembuatan surat, bersedia untuk saya kembalikan uangnya dengan pembelian Anda, kan gitu. Jadi semua sudah tertera. Jadi sebetulnya kerangka ini karena mereka atau di pihak seberang dicari saya tidak ketemu, mengada-ada. Lalu datang ke Polda yang seperti saya sampaikan tadi. Itu yang saya sayangkan kalau sampai bicaranya terlalu jauh. Begitu ya? Siap. Andi Tatang Supriyadi, yang merupakan kuasa hukum dari Jamal Mirdad menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilakukan beberapa kali upaya mediasi. Namun, pihak pelapor bersikeras meminta pengembalian uang dengan nilai yang cukup fantastis, yaitu senilai 1,5 miliar. Sedangkan, berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 23 Februari 2015 tertulis bahwa bila mana ternyata pihak kedua tidak memperoleh suatu hak atas tanah tersebut, maka, pihak pertama diwajibkan membayar kembali dengan jumlah uang yang telah diterima oleh pihak pertama, yaitu senilai 490 juta. Namun ada sedikit yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa sebelumnya kami sudah mencoba mediasi dengan pihak pelapor dan pihak si pembeli langsung. Ketika itu kami difasilitasi oleh penyidik Polres Depok yang diadakan di ruangan mediasi di Polres. Hanya di sana kita ada deadlock, ya, negosiasinya. Kenapa? Karena dari pihak sana meminta angka yang cukup fantastik, ya, angkanya yang cukup fantastik. Berapa angka yang diminta dari mereka? Angkanya diminta 1,5 miliar. Ya, dari pihak sana. Sementara dari pihak Bang Jamal sesuai dengan PPJB tahun 2015 di pasal 4 menjelaskan bahwa sesuai dengan uang yang diterima harus dikembalikan. Kan itu kan? Nah, di sana tidak ada titik temu karena mereka tetap ngotot minta 1,5 miliar. Sebelumnya, ayah dari Naysila Mirdad itu telah bersedia untuk mengembalikan uang kepada pembeli atau dalam hal ini adalah pelapor dengan jumlah 600 juta. Namun, pihak dari si pembeli tetap meminta uang dengan nilai 1,5 miliar. Ketika itu Bang Jamal menyampaikan bahwa paling kita memberikan di luar daripada yang sudah disepakati dalam PPJB yaitu 490, Bang Jamal hanya bisa mengembalikan, bukan mengembalikan ya. Jadi buyback lah ya. Nah, itu 600 juta. Nah, saya sampaikan kepada penasihat hukumnya. Ternyata lagi-lagi di sana berubah lagi, dia meminta di angka 1 miliar. Nah, setelah itu kami sampaikan kepada pihak mereka, ya sudah, karena ini mediasi sudah deadlock, ya kita lanjutlah berproses di kepolisian. Atas tuduhan tersebut, kuasa hukum Jamal Mirdad, Andi Tatang Supriyadi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan upaya hukum untuk melaporkan balik atas pencemaran nama baik. Tetapi alhamdulillah perkara sudah dihentikan oleh Polres Metro Depok, sehingga upaya hukum di kepolisian tentunya sudah tertutup.
Karena perkara yang sudah dilaporkan dan sudah dihentikan tentunya tidak bisa lagi dilaporkan. Ya, kalaupun memang dalam 1-2 minggu ini tidak ada upaya-upaya lain dari pihak mereka, ya kami akan bicara dengan pihak lain kami berkaitan dengan kasus-kasus yang di luar daripada ini mengenai pencemaran nama baiknya. Tentunya ini juga akan menjadi pembahasan sangat serius dengan klien kami. Kalaupun kami ditanyakan ada batas waktunya, ya 1-2 minggu ini kita masih tunggu lah. Ya masih kita tunggu. Seperti diketahui, artis senior Jamal Mirdad sebelumnya dilaporkan oleh seseorang bernama Firdaus Nusula ke Polda Metro Jaya pada 4 Februari 2022. Mantan suami Lydia Kandow itu dilaporkan atas tuduhan penipuan dan penggelapan pembelian sebuah rumah di kawasan Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada 2015. Firdaus Nusula membeli tanah beserta bangunan dengan luas 150 meter persegi dengan harga Rp490 juta. Dan kini kasus tersebut telah dihentikan. Dari Depok, Jawa Barat, Teguh Abdul Muhammad, Cyber News mengabarkan.